selamat pagi pemirsa. Kita berjumpa lagi di apa ya? Yang pertama itu dari Bapak siapa? Rasidi Bakri dari ILO. ILO itu singkatan dari International Labour Organization atau Organisasi Perburuhan Internasional. Oh baik. Yang berikutnya? Saya Ibu Adi Yulia dari Disnaker Trans Provinsi. Kebetulan saya menjabat sebagai Kepala Seksi Pembinaan Norma Kerja Perempuan dan Anak. Baik, nah itu pemirsa. Jadi untuk pagi ini kita akan membahas soal perlindungan terhadap pekerja atau buruh rumah tangga. Nah sebelum kita bahas lebih lanjut, saya tidak mungkin berbicara sendiri. Saya akan ditemani oleh Pak Aceh, tapi sebelumnya itu saya panggil dulu Pak Aceh untuk menyiapkan minuman ya. Mas? Ya. Mas Pak Aceh tenang. Ya Bu, ya. Tamu saya sudah datang 2 orang. Iya. Jadi siapkan teh. Bapak mau minum apa? Saya masuk TV. Ya nggak apa-apa, santai Pak. Iya. Teh atau kopi Pak? Teh aja. Oh teh aja. Kalau Ibu? Teh. 2 Jadi saya balok. siapkan. Tapi bisa saya duduk ya? Siapa suruh? Oh iya, tapi boleh nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Iya, silakan. Iya. Duduk di bawah, di atas. Di sana, di sinilah ini kursi. Oh iya. Iya. Kebetulan tadi dengar dari dapur diperkenalkan, jadi mau kenal-kenalan juga. Oh iya, mau kenalan aja nggak apa-apa. Di foto, bantu Mas foto ya. Ya, saya Idris. Ya, ini yang biasa bantu-bantu saya di rumah. Oh Iya. gitu. Iya. Tapi saya nggak mau dibilang pembantu, Bu. Kenapa? Iya kan kita mau yang keren-keren juga Oke. dikit. Kalau Jadi saya pembantu jadi apa? asisten rumah tangga. Oh iya. Iya gitu. Bu, gini-gini jadi asisten rumah tangga, gajinya tinggi loh. Iya. Lebih tinggi daripada gaji saya. Jam tangannya saja harga 1 jutaan. Saya harga 100-an. Gimana tuh? Berarti saya sudah mempekerjakan orang itu dengan baik, Bu. Majikan yang bagus ya. Iya. Oh iya benar, ya betul. Saya siksa ya. Nggak boleh. tapi saya dengar tadi ini Bapak dari ILO ya? Iya. ILO itu konsen ke bidang pekerja rumah tangga. Jadi ILO ini kan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, salah satu badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengurusi masalah ketenagakerjaan. Jadi kalau kita mengenal internasional standar ya, standar internasional masalah perburuhan itu kan misalnya tentang upah layak, pelarangan pekerja anak, dan yang kemudian diadopsi atau diratifikasi oleh pemerintah Indonesia itu semua dari kesepakatan ILO, karena ILO ini kan sebenarnya organisasi tripartite juga yang melibatkan, jadi semua negara anggota PBB itu jadi bagian dari ILO. Iya. Nah di ILO sendiri itu tripartite, ada unsur pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha. Nah, itu 3 komponen yang ada di ILO. Jadi semua aturan-aturan internasional itu yang diberlakukan di semua negara anggota PBB itu semua berdasarkan kesepakatan dari tiga komponen itu. Oke. Saat sekarang ini salah satu konsen kita adalah peningkatan kerja layak untuk pekerja rumah tangga, atau yang lazim dikenal dengan decent work for domestic workers gitu. Nah, kenapa ini sekarang menjadi konsen ILO? Karena kita tahu ya di banyak negara itu ternyata banyak praktek apa yang disebut dengan modern slavery atau perbudakan modern yang menimpa pekerja rumah tangga. Di negara kita banyak sekali kejadian terbaru di Medan, bahkan di Jakarta, dan di negara-negara lain. Nah, ini memang sangat rawan terjadi kepada PRT karena mereka bekerja di tempat yang tertutup gitu. Jadi itulah yang mendorong, saya kira kemudian kenapa menjadi konsen banyak negara untuk kemudian mendorong isu ini menjadi perhatian semua orang gitu. Selama ini saya tidak memperbudakan kamu. Ada Bu, iya. Injewu ya. Aduh. Tapi bagus juga ya dipegang daguku. Makanya ini Bapak datang ke sini ya untuk mensosialisasikan itu ya. Iya. Jadi sebenarnya ILO itu bukan lembaga kecil karena di bawah naungan PBB ya. Iya, saya kira begitu, karena semua anggota PBB kan jadi bagian dari ILO juga. Kalau di Indonesia ya diwakili oleh
Kementerian Ketenagakerjaan, ada Serikat Pekerja juga yang jadi konstituen ILO, dan dari pengusaha Apindo khususnya ya. Berarti cocok kan saya panggil Ibu dan Iya, Mas betul juga. Kerjaan kan? Iya. Iya. Nah, jadi nanti kan sambil ditanya juga dari Ibu sendiri selaku dari Dinas Tenaga Kerja gimana melihat seperti itu kan. Tapi kan sebetulnya lebih bagus lagi kalau kita undang pemirsa Ya, juga. betul. Ya. Nah, tentunya pemirsa kami nantikan juga komentar Anda atau kritik saran Anda mengenai perlindungan Pak ya, perlindungan Iya. pekerja rumah tangga. Tentunya di 3681002 atau 3681004. ya, setelah yang satu ini tentunya. Bu, badan bunga kok panas ya? Sudah ibu kompres kok dan kasih paracetamol, tapi dia tidak mau minum dan makan. Kalau panasnya tidak turun juga, kita harus segera bawa ke dokter. Untung ya Bu, kita cepat bertindak. Iya Pak. Untuk mencegah penyakit demam berdarah, mulailah dengan menerapkan hidup sehat. Ya, kembali lagi di Makassar Corner. Tapi Bu, saya duluan buka tadi. Iya, karena kita yang kuasai materi silakan. Bantu yang bagus. Bantu yang bagus ya. Asisten, oh iya. Ya, asisten. Iya. Nah, ini menarik sekali nih Pak, berkaitan dengan sosialisasi yang dilaksanakan. Tapi kan pasti jadi pertanyaan ini Pak, kok baru sekarang gitu loh sosialisasinya? Sedangkan sudah beberapa Ya, tahun yang lalu ada berlangsung. kasus sampai yang pekerja rumah tangga meninggal. Dan sebagainya kan ada banyak itu. Gimana ini Pak? Ya, memang saya kira sebenarnya upaya untuk mendorong kerja layak untuk PRT ini sudah lama dilakukan, tapi ya kesadaran dan political will juga kan baru muncul sekarang. Nah, memang seringkali kan kita melihat nanti setelah banyak kasus baru ada reaksi gitu. Kita padahal sebenarnya idealnya kan kita tidak harus menunggu banyak orang yang dianiaya, tersiksa terus kemudian aturan itu muncul gitu. Nah, tapi faktanya seringkali yang terjadi seperti itu, dan ya itu juga disebabkan karena ya itu tadi PRT itu bekerja di tempat-tempat di wilayah privat, dan orang kan seringkali bilang ini wilayah privat saya, Iya, ini bukan masalah, perusahaan. ya, Bukan perusahaan, iya, ini iya. persoalan yang ada di dalam rumah tangga saya, Anda tidak boleh ikut campur. Nah, sekarang Oke. pemerintah baru saja kebetulan juga baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 2 tahun 2015 ya Bu ya, Iya. Oke. yang mengatur tentang perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Nah, saya kira aturan ini jadi sangat penting, jadi langkah salah satu katakanlah poin awal yang penting untuk mendorong perlindungan yang lebih baik ke depan bagi Oke. pembantu rumah tangga. Kayaknya menarik ya. Tadi disebutkan Iya. bahwa ternyata pemerintah sudah ada regulasi undang-undangnya Bu ya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan. Iya, regulasi undang-undang itu baru dikeluarkan per Januari kalau saya tidak salah Pak ya. Januari, ya. Permenaker nomor 2 tahun 2015 tentang perlindungan dan perlindungan bagi pekerja rumah tangga. Iya. Nah, terkait dengan pekerja rumah tangga seperti tadi yang disebutkan Pak Rasidi bahwa sebenarnya untuk pekerja rumah tangga sebenarnya untuk aturan-aturan itu atau itu sudah lama ada, tapi masih dia di dalam sektor tentang pekerja anak misalnya, belum menyentuh sampai ke pekerja rumah tangga. Tapi sebenarnya dalam aturan itu, regulasi itu juga sudah sebenarnya sudah mengatur masalah itu, karena di dalam situ ada tentang pekerja anak, dilarang mempekerjakan anak dan dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sebenarnya. Nah, dalam konteks itu pekerja rumah tangga juga di situ itu masuk dalam konteks pekerja anak sebenarnya. Tapi khusus untuk regulasi masalah pekerja rumah tangga anak, memang regulasinya baru keluar kemarin dalam Undang-Undang Permenaker nomor 2 tahun 2015. Itu nanti berlakunya mulai tahun ini Bu atau gimana? Sudah diberlakukan, iya. Gitu ya. Sejak dikeluarkannya. Iya. Tapi memang diatur di dalamnya baik pekerja rumah tangga untuk orang dewasa maupun anak-anak ya. Secara umum di situ pokoknya pekerja rumah tangga, tapi lebih menekankan ke pekerja rumah tangga
anak untuk Oh, perlindungannya, anak, ya. iya. Tapi secara umum juga di situ diatur. Oke. Kalau Masalah begini, penyalur, Bu, kalau misalnya anak di bawah umur kan tidak boleh dipekerjakan. Iya. Iya. Kalau begitu ada sanksi yang diberikan untuk para yang memberikan pekerjaan tersebut kepada anak tersebut. Iya, ada. Tetapi itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di pasal 74. Di situ ada bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja anak dan segala bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Ada sanksinya di situ. Kalau tidak salah di situ minimal 2 tahun sampai dengan 5 tahun. Oh, sanksinya, iya. Tapi sejauh ini Bu, kalau boleh tahu setelah adanya aturan itu apa yang telah dilakukan pemerintah nih untuk mengurangi atau mungkin meminimalisir pekerjaan anak itu? Sejauh ini kalau kita mau meminimalisir itu kita melakukan penguatan kapasitas publik, misalnya kita lakukan penguatan di masyarakat, peran pemangku kepentingan masing-masing itu yang kita optimalkan. Kemudian misalnya dalam bentuk sosialisasi ke masyarakat dan sebagainya, dan juga mungkin masalah pendidikan, misalnya kita meningkatkan masalah pendidikan juga mungkin karena kebanyakan PRT itu adalah tamatan SD, jadi mungkin tingkat pendidikannya juga mungkin kita tingkatkan, dan juga kita mesti membekali mereka dengan keterampilan-keterampilan. Tapi yang diberikan pengetahuan seperti itu apakah hanya untuk di kalangan masyarakat biasa atau mungkin juga dari beberapa perusahaan-perusahaan, Bu? Yang biasanya di penyalur, kalau di Permenaker nomor 2 2015 itu di penyalur. Kalaupun dari kalangan umum biasanya ada pelatihan-pelatihan yang kita ini hanya mungkin terbatas orang yang tahu ke situ. Jadi kalau mungkin ada misalnya ada yang mau itu mungkin bisa melalui Disnaker, kira-kira keterampilan apa yang bisa dilakukan. Nah, kalau dari Ailo sendiri gimana nih? Kan tadi sempat dibahas juga masalah anak. Memang selama ini data dari Ailo ada berapa banyak pekerja anak? Ya, saya kira cukup banyak ya, dan Ailo kan sendiri punya konvensi khusus tentang pelarangan bentuk-bentuk terburuk pekerja anak, dan itu juga sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, sudah menjadi aturan positif di Indonesia yang melarang, dan salah satu sektor itu adalah pekerja rumah tangga. Jadi anak itu tidak dibolehkan untuk jadi pekerja rumah tangga. Anak ini dalam secara hukum itu anak di bawah usia 18 tahun ke bawah ya. Biasanya yang ditemukan selaku pekerja anak di dalam rumah tangga itu apa-apa saja yang paling kebanyakan? Ya, memang ini ya dianggap sebagai pekerjaan terburuk, bentuk-bentuk pekerjaan terburuk, karena ya tentu saja anak kan masih punya hak untuk menikmati pendidikan. Dan ya seringkali juga ya di pekerjaan di rumah tangga itu ya ada yang membahayakan anak secara fisik, psikis. Seperti apa itu misalnya, Pak? Ya mungkin pekerjaan-pekerjaan berat di dalam yang kondisi secara fisik belum memungkinkan anak untuk melakukan itu, dan bisa membahayakan dan bisa membahayakan mereka. Itu yang menyebabkan kenapa ini dikategorikan sebagai salah satu bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Nah, tapi kalau kembali ke persoalan Permenaker yang baru ini yang mengatur perlindungan tentang PRT ini menarik, karena inilah awal sejarah di mana PRT ini sudah mulai diakui sebagai pekerja. Kalau sebelumnya kan kita menganggap ini sebagai dicibir sebagai pekerjaan rendahan gitu, tidak dianggap penting gitu. Tapi sekarang penghargaan terhadap PRT itu sudah mulai muncul gitu kan, dan memang kita melihat pekerjaan PRT ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekarang kan. Bisa dibayangkan misalnya setiap tahun kalau mau lebaran itu bagaimana repotnya middle class di perkotaan ya, kelas-kelas menengah itu yang mulai resah ketika pembantunya pulang kampung gitu. Nah, ternyata
Ya. baru dirasakan bahwa ternyata berat juga ya jadi bekerja. Iya. Iya. Dan ada seorang ekonom di UGM ya, yang namanya Ibu Popi, itu menarik. Dia bisa mengkalkulasi bagaimana kontribusi penting PRT bagi satu rumah tangga misalnya. Oke. Jadi dia melihat PRT ini tidak saja membantu secara fisik pekerjaan-pekerjaan ke rumah tanggaan, tapi juga pada tingkat tertentu membantu misalnya mengurangi stres Tuan rumah. majikan. Oke. Membuat majikan lebih produktif. Anda bisa bayangkan kalau misalnya pulang ke rumah tiba-tiba melihat situasi rumah berantakan kan, bukan cuma sekedar kita sudah lemah secara fisik, lihat sesuatu yang berantakan lagi jadi semakin stres gitu. Iya. Dan ke depan saya kira PRT ini bisa menjadi lebih profesional. Oke. Kalau kemarin saya baca statement Pak Menteri Tenaga Kerja Pak Hanif itu, jadi akan ada nanti katakanlah klasifikasi pekerjaan jadi kalau di kota-kota besar kan kita sudah melihat ada babysitter, ada yang khusus jadi caregivers misalnya. Keluarga-keluarga kita yang sudah tua itu dirawat oleh pembantu yang khusus pekerja rumah tangga yang khusus menangani itu. Tapi kayaknya kita punya berita kalau yang Bapak sebutkan tadi, kita punya berita. Mungkin bisa ditampilkan beritanya. Ya, tadi saya sempat juga buka-buka saya baca. Iya. Ternyata ini menarik juga ya. Nah, ini dia. Jadi pemerintah akan hapus istilah pembantu rumah tangga. Nah, itu. Bisa diperbesar dikit ya? Iya. Pemerintah terus memperbaiki regulasi perlindungan bagi pekerja sektor informasi, terutama pekerja domestik. Oke. Menurut Menteri Ketenagakerjaan,